Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Nandi Susila, masih dalam lanjutan pembahasan bedah modul web programming 2. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 3 ya, yaitu pembahasannya tentang konsep dasar struktur penulisan coding di CI ya, yaitu konsep model, view, controller. Ya, kemarin kita sudah bahas sedikit tentang MVC ya. Kemudian selain itu kita juga akan membahas tentang penghilangan index.php pada URL dengan bantuan file htaccess. Kita akan bahas nanti ya. Kemudian selain itu kita akan bahas tentang pengiriman nilai ya antara model, view, dan controller yang ini ya. Mekanisme pengiriman nilai antara model, view, controller atau yang biasa kita sebut dengan parsing data ya, atau meneruskan data antara controller ke view ya. Oke, kita lanjut aja ke bawah ya. Di modulnya di sini ada pengertian MVC. Kita sudah bahas sedikit ya di video pertemuan 2, yaitu model, view, controller. Saya bahas ulang lagi. Di sini ada model. Model itu intinya adalah coding atau file yang berisi script untuk pengelolaan data. Kalau yang sudah berhubungan dengan database, maka pengelolaan tentang manipulasi data, kemudian penghapusan data, penambahan data, pengeditan data. Nah, ini biasanya ada di model nih scriptnya. Selain itu, kalau tidak berhubungan dengan database ya berarti perhitungan rumus, penjumlahan, pengurangan, perkalian ya ini bisa dilakukan di model ya. Intinya adalah tentang pengelolaan data. Ini ada di model. Kalau di view ini yang berhubungan dengan tampilan atau user interface. Ini intinya adalah tampilan. Kita ingatnya maka itu adalah file-file yang ditaruh atau diletakkan, disimpan di folder views ya. Kemudian controller ini adalah penghubung antara model dan view. Dia mengambil data dari database untuk meneruskan ke view ya dari model ya. Ini folder di file model. Kemudian diteruskan atau untuk ditampilkan di view. Jadi controller ini adalah penghubung antara model dan view, yang tadi data itu dideklarasikan atau perhitungannya dimanipulasinya itu di model, kemudian diambil di controller untuk ditindaklanjuti dan ditampilkan di view gitu ya. Ini controller. Jadi itu struktur penulisan coding secara konsep di CI. Ada MVC, jadi memudahkan. Di modul juga ini dijelaskan memudahkan web developer, baik dia back-end developer maupun front-end developer, untuk mengembangkan web sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Kalau misalkan front-end berarti berhubungan dengan folder view aja, karena kan tampilan aja gitu ya. Tapi rata-rata back-end dan front-end ini semuanya harus menguasai MVC juga, tidak hanya salah satu folder aja gitu ya. Terus turun ke bawah, di sini ada bentuk model. Ini contoh bentuk model ya, struktur penulisan model. Selain model ini sebenarnya bisa dipakai di controller juga. Ya, ini kelas, nama kelas ya, nama model seperti biasa. Ini penulisannya hampir sama dengan variabel ya. Tidak boleh pakai spasi, tidak boleh menggunakan karakter khusus ya. Dan nama kelas biasanya dia awalnya huruf besar seperti ini ya. Oke, kemudian turun ke bawah, di situ ada kelas namanya atau metode namanya constructor ini ya. Ini kita belum main di sini ya, mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan membahas tentang constructor. Nih constructor nih, kita lihat ya. Constructor seperti ini. Nah, ini construct atau bahasa Inggrisnya itu atau penulisannya construct. Ini akan dipanggil jika kelas lain memanggil kelas yang ada construct-nya, maka nanti function dari metode construct akan terpanggil secara otomatis. Kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya kalau udah masuk ke construct ya. Oke, itu struktur bentuk umum dari model maupun dari controller, kurang lebih hampir sama. Terus kita langsung aja ke praktikum nih. Yang pertama adalah bagaimana penerapan MVC apabila filenya hanya controller aja. Ini ada latihan namanya latihan 1. Kita langsung buka di Sublime-nya ya, di editor teks, kemudian di controller ini ya. Klik kanan, kita new file. Kemudian kita save ya. Namanya latihan1.php. Ini dengan menyertakan titik .php ya. Ketika kamu belum membuat filenya,
Jangan lupa extensionnya .php tetap disertakan. Ini tergantung editor, tapi rata-rata menggunakan PHP extensionnya. Karena saya sudah membuat, kalau belum membuat diklik save, kalau yang sudah membuat ya sudah, tinggal dibuka saja. Nah, ini saya membuat extensionnya namanya latihan 1, atau filenya namanya latihan1.php. Saya tambahin modifikasi sedikit ya, menggunakan B, bold, dan heading nomor 2 ya, untuk memperjelas tulisan. Jadi ketika kita running di browser, localhost Pustaka Booking ini kan yang tampil nih ya, karena dia belum dirubah controllernya ya untuk menampilkan yang latihan 1.php. Masih ingat video sebelumnya di pertemuan 2, kalau kita ingin menjalankan latihan 1.php yang ada di controller yang barusan kita buat, maka kita harus membuka dulu atau menyeting dulu di config, kemudian file routes ya, controller defaultnya harus diganti. Nah, oke, ini yang ini ya, default controllernya ini diganti dulu menjadi latihan 1, karena kita akan memanggil file atau controllernya latihan 1 seperti ini, latihan 1. Jadi ketika kita running ya, localhost Pustaka Booking di enter, maka muncul nih, selamat datang, selamat belajar web programming. Kenapa bisa muncul? Karena controller utamanya atau defaultnya sudah kita rubah menjadi latihan 1. Itu kasus contoh 1 ya, kalau misalkan hanya latihan 1 aja yang kita buat ya, atau satu controller aja yang dibuat ya. Itu konsep pertama, hanya satu controller. Kemudian kita akan turun kedua, bagaimana kalau kita menggunakan controller dan model tanpa view ya, controller dan model. Kita akan membuat dulu model 1, model latihan 1.php, simpan di folder models. Oke, kita buat sekarang ya, ini latihan 1, ini roots, udah dirubah menjadi latihan 1, saya close. Kemudian kita masuk sekarang ke folder models. Ingat cara membuatnya, klik kanan, new file, seperti ini ya. Kemudian langsung simpan, namanya model latihan 1, model latihan 1.php nih ya. Seperti ini. Kalau sudah diklik save, kalau misalkan sudah dibuat ya langsung dibuka aja. Kebetulan saya sudah langsung buat ya, seperti ini ya. Model latihan 1, ingat nama kelas harus sama dengan nama file name dari kelasnya. Ini model latihan 1, nama kelasnya juga yang tertulis di sini adalah model latihan 1 dengan huruf awalnya huruf besar. Oke, ini model. Yang tadi saya bilang model adalah intinya ada data-data, ada pengelolaan data, ada manipulasi data di sini ya. Rumus-rumus juga biasanya ada di sini. Lihat di sini ada variabel nilai 1, nilai 2 dan hasil. Kita bisa menyebut variabel, properti, atribut ya. Kalau misalkan contoh sebagai kasus ada kelas namanya mahasiswa, berarti variabelnya itu nim, nama, kelas ya kan, dan selanjutnya. Itu contoh aja. Tapi kalau misalkan yang ini model latihan 1, maka variabelnya seperti ini, nilai 1, nilai 2 dan hasil. Ini contoh ya. Kemudian dia punya function namanya jumlah. Ini function. Kemudian dia punya parameter namanya nil1 dan nil2. Nah, ini saya kasih tahu ya di modul. Parameternya N1 dan N2 ini tidak akan running ya. Ini ada sedikit miss di modul, harus diperbaiki sendiri ya. Jadi jangan menggunakan N1. Kenapa? Karena di bawahnya ya, itu N1 bisa menyebabkan error karena di bawahnya pemanggilannya justru nil1 dan nil2. Nah, ini kita harus rubah sendiri ya. Oke, itu di notes ya. Di model latihan 1 untuk modul yang tadinya N1 dirubah menjadi nil1 dan nil2. Ini adalah parameter nih. Parameternya ada 2 ya. Ini yang parameter 1, ini parameter 2, masing-masing nilainya diberi 0 ya, atau tidak ada nilai. Kemudian ini nilai dari variabel atau atribut atau properti nilai 1 akan berisi parameter nil1. Begitu juga nilai 2 akan berisi parameter nil2. Kemudian variabel hasil atau properti hasil akan memiliki nilai dari penjumlahan antara nilai 1 dan nilai 2. Kemudian dia akan dikembalikan ke yang manggil dia ya. Di sini ada fungsi return atau mengembalikan nilai balik ya, atau value dari variabel hasil. Hasil dari penjumlahan ini akan dibalikan kembali. Dibalikan kemana? Dibalikan yang memanggil kelas model latihan 1.
Oke ya, itu penjelasan tentang model latihan 1. Terus kita turun ke bawah ya. Kita akan mengubah controller latihan 1 yang tadinya cuma selamat datang tadi ya. Kita tambahkan function namanya penjumlahan. Oke, ini ya. Ini penambahannya nih. Kita buat sekarang, kita buka sekarang latihan 1 kan tadi kayak gini ya. Kita tambahkan. Nah, untuk penambahannya saya sudah buat di sini ya. Jadi tinggal saya kopikan saja supaya cepat pembahasannya. Ini penambahan di modul untuk yang latihan 1 controller, ini penjumlahan N1, N2 ya. Kita bahas sekarang ini maksudnya apa. Tadi model sudah kita bahas ya. Tadi yang sudah saya bahas, sekarang saya akan membahas controller latihan 1. Kita lihat di sini ya. Latihan 1 ini nama kelas seperti biasa, ini harus sama dengan nama file name dari kelas itu sendiri. Kemudian kita menambahkan function, ini function baru namanya penjumlahan. Parameternya ada 2, N1 dan N2. Kenapa ada 2? Karena kita akan mengirimkan nilai dari 2 parameter. Maka yang nangkap dia di model 1 ada 2. Karena di model 1 ada 2 parameter, maka di latihan 1 maka nilainya juga yang dikirimkan 2 ya, 2 parameter. Ini jumlahnya sama, jumlah parameternya sama. Kemudian kita lihat di sini dia akan memanggil modelnya model latihan 1 ya. Berarti dia akan memanggil model latihan 1, kemudian dia akan menerima hasil ya dari ya, ini kelas model latihan 1. Dari kelas itu fungsinya yang dipanggil adalah jumlah. Fungsinya yang dipanggil jumlah. Nah, jumlah ini akan dikirimkan nilai N1 dan N2. Nilai N1 dan N2 ini, N1 dan N2 ya, akan dikirimkan ke model latihan 1 yang fungsinya jumlah ya, yang ditangkap oleh variabel hasil. Itu cara membacanya ya. Jadi penjumlahan ini ya, function penjumlahan yang ada di latihan 1 controller, ini nilainya ketika kita sudah beri, maka akan dikirimkan ke controller atau bukan controller, model latihan 1 dengan fungsinya jumlah ya, N1 dan N2 yang ditangkap oleh hasil ya, nilainya. Nah, pembacanya setelah kita memberikan nilai N1 dan N2 parameter pada function jumlah di controller latihan 1 akan ditangkap oleh parameter nil1 dan nil2 pada function jumlah di kelas model latihan 1 ya. Ini dilakukan penjumlahan atau perhitungan dan dibalikan kembali ke yang manggil dia atau variabel hasil. Kebetulan yang manggil dia ini, yang manggil function jumlah adalah ini ya, variabel hasil. Maka nanti yang akan muncul adalah N1, N2 hasilnya adalah hasil. N1 adalah nilai dari N1, N2 nilai dari N2, hasil adalah hasil penjumlahan dari model yang ada di perhitungan yang ada di model gitu ya. Sehingga kalau kita running ya, di sini kita cara merunningnya masih menggunakan indeks ya, karena kita kan belum menghapus index.php ya, menggunakan file htaccess. Caranya seperti ini, mengaksesnya index.php, latihan 1 ini nama kelas, function ini nama penjumlahan, nama function, kemudian 2 dan 6 ini adalah nama parameter atau ID. Kita bahas sekarang ya. Kita tambahkan index.php, kemudian latihan 1, kemudian penjumlahan nih ya, saya sudah buat seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Index.php latihan 1 penjumlahan 2 6 ini adalah parameter. Jadi kalau ini harus ditambahkan ya, karena kita membuat functionnya itu ada parameternya N1 dan N2, ini sejumlah 2. Ini nilai yang akan dikirimkan. Berarti nanti pada saat kita menuliskan URL, bentuknya juga harus ditambahkan parameter yang dikirim ada berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita hapus, error dia missing argumen 1 for latihan 1 di function penjumlahan. Ini missing argumen 2 di function penjumlahan gitu, karena dia minta diinputkan argumen dari penjumlahan di function penjumlahan di latihan 1. Makanya ini harus dituliskan lengkap 2. Ini untuk nilai 1, kemudian yang nilai 2 saya kasih contoh 4. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Hasil penjumlahan dari 2 plus 4 sama dengan 6. Nah, bentuknya seperti itu ya.
Oke, itu hasilnya. Kemudian kita lanjut bagaimana kasusnya untuk contoh 3. Ini ada MVC, ini lengkap ya, model, view, controller. Sekarang kita buat view ya. View-nya namanya view latihan.php, simpan di folder views. Ini hasilnya ya, kita akan bahas sekarang. Kita buat tadi ada model, ada controller, sekarang views. Views ini ya, di views, di folder views. Ini seperti biasa, diklik kanan new file, kemudian beri nama view latihan 1. Saya sudah membuat ya. Kalau sudah membuat, hasilnya seperti ini, view latihan 1. Dia bentuknya dalam format HTML ya. Kemudian ini tetap tapinya menggunakan extension PHP ya. Kemudian kita lihat di sini, ini ada title latihan 1. Ini adalah title, berarti yang akan muncul di tab di browser. Nanti akan muncul, halo kawan, yuk kita belajar. Inilah yang akan tampil, karena view adalah tampilan user interface yang akan tampil hasil dari pengiriman data controller dan controller terhadap model. Dia kan penghubungnya. Yang akan tampil adalah view. Nanti akan ada tulisan nilai 1, dan ini adalah sintaks dari pemanggilan atau penerimaan data dari controller dengan variabelnya, namanya variabel nilai 1, variabel nilai 2. Di sini juga ada nih pemanggilan variabel nilai 1, nilai 2, dan ini ada hasil ya. Ini struktur dari apabila kita ingin menyambung kalimat menggunakan kutip 2 kali plus tambah menggunakan titik seperti ini ya. Ini format kalau misalkan mau menyambung pemanggilan data atau menampilkan data secara satu baris seperti ini. Itu bisa ya. Itu view latihan 1 ya penjelasannya. Kemudian kita lanjut controller, ada sedikit perubahan lagi. Oke, kita tambahkan lagi controller ya, merubah tampilannya seperti ini. Tampilan controller latihan 1 dirubah lagi di function penjumlahan. Oke, ini untuk latihan yang ketiga ya, contoh kasus 3. Ini kan seperti ini nih tadinya ya, berarti kita nonaktifkan aja. Ini kan latihan 1 kan tadinya seperti ini ya, controllernya kita nonaktifkan di function penjumlahan. Nonaktifkan sebanyak langsung beberapa baris menggunakan slash tanda bintang seperti ini. Jangan lupa ditutup di paling bawah juga tanda bintang slash seperti ini ya. Nah, kita siap untuk menambahkan codingan yang baru ya dari contoh kasus yang ketiga. Kebetulan saya juga sudah buat ini contoh kasus yang ketiga nih, supaya tidak lama mengetik dalam pembahasan materi, saya sudah buat duluan. Nih ya, di sini akan meload model, namanya kelasnya model latihan 1.php ya. Kemudian dia bersifat array asosiatif ini ya. Karena kenapa? Karena kita akan mengirimkan data ke view, tidak menampilkan langsung melalui controller. Jadi kita harus membutuhkan biasanya ya penulisan coding di CI kalau misalkan pengiriman data ke view menggunakan array, bentuknya array seperti ini. Ini ada data. Data ini tidak harus data sih, harus bisa n, bisa x, bisa abc, ini bebas. Ini data, ini tidak harus data ya. Ya, penulisannya. Data ini adalah array ya, array bersifat array. Nilainya dari nilai 1, nilai 2, nilai 1, nilai 2, kemudian hasil ini memiliki nilai, ini tampilan ya, atau apa namanya controller. Ini adalah berisi nilai dari N1 dan N2. Kemudian dari hasil ini pemanggilannya hampir sama kan, ini pemanggilan dari model, ini bentuknya seperti ini ya. Masih ingat tadi ya pemanggilan dari variabel hasil yang akan dikirimkan balik nilainya ke controller yang manggil dia atau kelas yang manggil dia. Ini juga sama nih, latihan 1, cuma bentuknya karena dia array menggunakan data seperti ini, maka formatnya seperti ini, menambahkan seperti ini gitu ya. Kalau ke belakangnya sama ya, N1 dan N2 ya, ini sama ya. N1 dapat dari mana? Yang tadi yang kita inputkan ini dia penjumlahan atau parameter N1 dan parameter N2 yang kita inputkan di browser ya. Parameter satunya berapa, maka nilai 1 nanti nilai isinya adalah isi dari parameter N1 dan selanjutnya gitu. Kemudian dia akan meload atau meneruskan data yang ada di sini, dia akan diteruskan atau untuk dipanggil atau diperlihatkan tampilan di view latihan 1.php.
Nah, view latihan 1.php yang ini. Jadi yang tadi yang N1, N2 sama hasil ya, ini nilai-nilai ini akan ditampilkan di sini. Jadi ini variabel nilai 1, variabel nilai 2 sama variabel hasil ini akan tampil berdasarkan yang kita input di sini parameternya. N1, N2. Kalau hasil ini adalah hasil penjumlahan dari model. Ya, perhitungan rumusnya ada di sini, ada di model ya. Jadi model itu untuk perhitungannya ya, atau manipulasi datanya, kemudian view untuk menampilkan datanya ya, kemudian yang mengelola ini untuk diteruskan atau ditampilkan adalah controller. Itulah konsep MVC ya, yang biasa kita sebut dengan istilah parsing data, meneruskan data ya, meneruskan value atau nilai. Kemudian ini beda ya, lihat di baris ke-16 dan 21 ini hanya menampilkan atau meload saja, tapi kalau misalkan kita memberikan data atau memberikan nilai dan dia bersifat array, sifatnya seperti ini, bentuknya seperti ini, tambahkan koma kemudian nama variabel arraynya apa ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita running ya, kita lihat nih hasilnya ini masih sama dengan yang tadi penulisannya. Kita lihat di sini yang muncul bukan yang tadi, tapi yang muncul adalah halo kawan, yuk kita belajar. Ini adalah file apa ini? File view latihan 1.php. Oke, saya lupa tadi ngasih tahu ya. Untuk view latihan, kalau di modul tadi namanya view latihan.php ya, tambahkan kata 1. Ya, tambahkan kata 1, view latihan 1. Kalau nggak salah di modul tadi kurang. Nah, penjelasannya cuma view latihan.php. Seharusnya itu adalah view latihan 1.php itu ya. Tadi saya lupa. Oke, ini ya, ini hasilnya ya. Ini tampilannya bisa kita rubah-rubah juga menggunakan BR atau blank row, mau dikasih cetak tebal menggunakan bold ya, seperti ini ya, itu bebas ya. Yang penting kita tahu konsepnya, model tadi untuk manipulasi datanya, kemudian view untuk menampilkan data hasil dari kiriman dari controller gitu ya. Nah, ini konsepnya. Oke, kita turun ke bawah sekarang, menentukan controller standar atau default controller. Ya, ini mah udah ya, ini default controller yang tadi root, masih ingat root? Yang tadi welcome kita ganti jadi latihan 1 karena kita memanggil latihan 1 controllernya ya. Kemudian ya, kita akan mencoba menghilangkan indeks nih, indeks yang ini, index.php, agar penulisannya nanti localhost pustaka booking langsung ke latihan 1, nama kelas, kemudian nama function, dan selanjutnya. Ini agar bisa seperti itu, kita coba membuat penghilangan index.php. Ya, caranya gimana? Caranya ada di file konfigurasi atau config ya. Berarti sekarang kita masuk ke config nih. Kita naik ke atas di folder config. Biasanya kita membuka root, sekarang kita bermain sedikit di config.php ya. Config.php di situ ada yang namanya index page. Ini ya, index page. Buka index page. Index page kita hapus index page ya. Ini menjadi kutip 1 2 kali aja. Kemudian selain menghilangkan index page pada config.php, kita juga harus membuat file bantuan namanya htaccess ya. Kita lihat nih file htaccess. Gimana cara membuatnya? Cara membuatnya langsung di folder pustaka booking alias di folder project ya. Jangan salah buat, sorry. Caranya kita tutup aja semua nih, tutup semuanya dulu. Kemudian kita klik kanan, new file ya. Kemudian kita langsung simpan namanya, langsung titik htaccess. Nah, kebanyakan kita lupa ya, C-nya itu 1, kadang S-nya 1 ya, jangan sampai lupa, jangan sampai salah ya. C-nya 2 dan S-nya 2, htaccess. Kemudian kita save, dan kebetulan saya juga udah buat nih file htaccess, bentuknya seperti ini. Kita simpan ya. Kemudian nanti dia akan muncul di sini nih. Nah, ini kalau udah jadi adanya di sini htaccess. Jadi ketika kita running tanpa menggunakan index.php, ini sudah bisa. Ini untuk menyederhanakan URL ya. Nah, tetap running kan? Latihan 1, halo kawan. Kalau misalkan belum dibuatkan htaccess dan index php di index page di config.php belum dihapus, ini nggak bakal bisa, error ya. Page not found gitu ya. Itu yang terjadi.
Oke, itu index.php penghilangannya ya, untuk menyederhanakan URL sekaligus untuk apa namanya, mengamankan URL supaya tidak kebanyakan orang tahu kalau function yang lagi running adalah function yang ada di index gitu. Oke, terus lanjut kita ke aturan merancang model view controller. Ini saya habiskan dulu materinya, baru kita balik ke sini ya, controller. Kita sekarang parsing data. Yang tadi kan kita sebenarnya udah bahas parsing data ya, cuma kita akan coba bahas, kita akan buat lagi, praktik lagi ke contoh 5 sekarang. Kita disuruh buat view baru, view form mata kuliah. Oke. Sekarang yang tadi kita close-in dulu, latihan 1, view latihan 1, dan model latihan 1 tadi ya, konsep MVC sudah kita bahas 1 ya. Sekarang kita ulang lagi supaya lebih paham konsep MVC yang kedua, yaitu di contoh 5, latihan 5. Kita disuruh buat view form mata kuliah. Di folder view, kita akan membuat view form mata kuliah nih ya. Saya sudah buat nih ya, saya rename dulu seperti biasa ya, klik kanan new file ya. Ini tidak usah saya kasih tahu lagi cara membuat file baru seperti apa. Ini saya sudah buat, kemudian namanya apa tadi, sorry, view form mata kuliah ya. Ini view form mata kuliah.php. Ini view form mata kuliah.php. Sekali lagi saya cek view form filenya. Ini tampilan, karena dia ada di view maka dia tampilan di sini ya. Ini dia, kita sudah bermain base URL, maka nanti kita akan mencoba menyeting base URL itu apa ya. Di sini ada, ini pembahasan web programming 1 ya, cara membuat form seperti ini ya. Ada text box, kemudian ada tombol submit ya, tombol submit, tipenya submit akan mengaction isi atau pengiriman datanya ke base URL. Kebetulan actionnya adalah ke base URL, ke kelas mata kuliah, fungsinya cetak kelas mata kuliah. Kebetulan mata kuliah ini adalah controller ya, kelas controller ya, di function cetak. Oke, kemudian kita suruh buat lagi apa, itu view ya. Di halaman selanjutnya, di halaman 21, kita disuruh buat controller baru namanya mata kuliah. Ini ya isinya, controller baru namanya mata kuliah. Oke, sekarang kita buka di controller. Controller ini saya juga udah buat sebenarnya ya, saya rename dulu ya. Kamu yang belum buat silahkan buat mata kuliah nih. Oke, ini mata kuliah, ini controller namanya mata kuliah tuh ya. Ini mata kuliah. Ingat, nama file harus sama dengan nama kelas, depannya huruf besar M, mata kuliah gitu ya. Di sini kita lihat nih di controller, ingat controller adalah jantungnya, dia penghubung antara model dan view ya. Di function index yang akan ditampilkan adalah view form mata kuliah. Berarti ketika controller mata kuliah dipanggil, maka yang akan tampil di browser adalah view form mata kuliah ya. Ini view form mata kuliah karena kan indeksnya memanggil itu. Kemudian di sini ada juga function cetak. Function cetak ini berisi array juga nih, array, variable array namanya data. Isinya adalah ada variabel kode nama SKS, ini variabel dia, ini adalah pengiriman menggunakan metode post, pengiriman data ya. Ini menggunakan pengiriman nilai menggunakan metode post. Metode pengiriman nilai ada 2. Ini yang sudah kita bahas di web programming 1 ya. Post dan get yang biasa kita pakai, tapi kebanyakan menggunakan post. Tergantung kasus sih, kalau get itu bentuknya seperti apa, kalau post seperti apa. Kalau get biasanya menampilkan ID atau nilainya, value-nya di URL, kalau post tidak menampilkan value-nya. Ini kode nama, ini hasil pengiriman data. Jadi variabel kode nama SKS ini hasil pengiriman data dari form yang akan diisi datanya, dan dia akan menampilkan view data mata kuliah dari dikirimkan datanya ke sini ya, akan tampil di view data mata kuliah. Hasilnya nih, hasilnya akan tampil di sini, hasil pengiriman data ya
Dari mana? Dari yang manggil cetak. Nah, yang manggil cetak nanti siapa kita lihat ya. Kemudian turun ke bawah lagi, itu controller ya. Turun ke bawah lagi, ini ada file lagi, kita disuruh buat lagi file view ya, namanya view data mata kuliah. View strip data mata kuliah. Oke. Saya juga sudah buat tuh view ini ya. Kita rename dulu. View data mata kuliah. Ini kita lihat coba. Oke, ini view data mata kuliah. Oke, ini tampilannya view data mata kuliah. Ini view juga berupa tampilan juga. Ini isinya adalah menampilkan data kiriman dari inputan yang sebelumnya ya, kiriman dari inputan yang sebelumnya. Oke, ini controller. Oke, untuk kasus yang ini sepertinya tidak ada model ya, jadi controller bermain di sini ya, untuk mengirimkan data dari inputan dari view yang sebelumnya. Oke, ini kode hanya pengiriman data aja nih, pengiriman data dari view aja. Ini ada base URL. Ini base URL juga. Ini yang dipanggil adalah kelas mata kuliah. Kebetulan kelas ini adalah controller ya. Tombol kembali. Ini bisa running kalau misalkan seperti biasa kita harus merubah routes.php menjadi apa? Menjadi mata kuliah, karena kita akan membuat mata kuliah yang akan running ya, atau controller yang akan running mata kuliah. Ini ya, di sini controller yang akan running adalah controller mata kuliah. Ini kita rubah dulu di routes. Kemudian kita tidak bisa menjalankan ini, kenapa? Karena kita harus menyeting namanya base URL. Base URL ya, kita akan nyeting base URL. Kalau langsung di running, walaupun programnya sudah dibuat, codingnya sudah dibuat nih, sudah lengkap, routes sudah diganti, terus kita akan coba running mata kuliah ya, maka nanti hasilnya seperti ini. Mata kuliah. Hasilnya error seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendeklarasikan function base URL. Berarti kita harus setting. Jadi mungkin ini belum dibahas di pertemuan 3 ya. Dibahasnya di pertemuan 4 ya. Jadi file ini harus di setting base URL-nya dulu supaya kita running. Ya, base URL ada di setting di mana? Nih, ini pembahasannya ada di pertemuan 4, tapi kita buka aja dulu ya di sini. Itu pembahasannya ada di config ya. Di file config.php ada di folder config, itu ada settingan base URL. Coba turun ke bawah, itu ada config base URL, ini ya, base URL kan awalnya kan root nih. Kita akan rubah, ini nonaktifkan ya. Kita akan rubah menjadi base URL kita, yaitu localhost pustaka booking. Ini tampilannya ya, http localhost pustaka booking. Ini adalah base URL kita ya, atau pemanggilan URL utama dari project kita, pustaka booking yang ini ya, localhost pustaka booking ya. Ini project pertama kita ya, atau tampilan awal dari si aplikasi atau project yang kita buat. Ini base URL. Selain base URL, kita juga harus mengaktifkan autoload atau helper untuk URL-nya ya. URL-nya juga harus diaktifkan. Ada di file namanya autoload. Ini autoload. Turun ke bawah ya. Turun ke bawah, di situ ada helper namanya autoload. Autoload ini namanya helper, kelas helper ya. Di sini kan ada nih, sebenarnya di sini ada contohnya ya, contoh cara penulisan kelas helper ya. Kita tinggal copy aja, kemudian kita ganti di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau sudah disetting seperti ini ya, ketika kita running nih, tampilannya harusnya muncul ya. Ini tampilan kayak gini. Nah, kita akan coba. Oke, ini udah ya, setelah modulnya selesai, berarti kita tinggal eksekusi mata kuliah. Nah, hasilnya seperti ini. Required ini adalah placeholder. Kalau misalkan mau diganti ya berarti kita menggunakan di view ini kan ya, yang sekarang tampil itu file apa? File view form mata kuliah.
Kenapa? Karena di controller mata kuliah yang pertama kali di indeksnya dipanggil adalah view form mata kuliah. Berarti kalau misalkan mau merubah-rubah tampilan ini, itu ada di view form mata kuliah yang ini ya. Itu require, ada yang nanya itu gimana merubahnya, itu ada di sini ya. Misalkan kalau mau diganti input kode ya, diganti jadi input kode, disimpan, munculnya gini input kode gitu ya. Kita input sekarang A, contoh ya, ini mah A, SKS nya 2, di submit, akan masuk ke ini tampilan apa nih, tampilan view data mata kuliah, pengiriman data dari yang ini, dari form view mata kuliah diisi, kemudian dikirimkan datanya ke sini, dikirimkan data ke view data mata kuliah melalui apa, melalui controller mata kuliah yang ini ya, di sini. Kenapa? Karena di sini form actionnya ketika diklik submit, form actionnya kemana? Ke base URL kita dengan kelasnya mata kuliah atau controller mata kuliah, fungsinya cetak. Berarti yang dipanggil adalah ini, yang cetak. Dilakukan perhitungan data atau pengambilan data, kemudian array ini ya dikirimkan ke view data mata kuliah. View data mata kuliah tinggal menampilkan datanya. Yang ini tinggal menampilkan data ya. Di sini ada base URL mata kuliah, dia akan ketika diklik kembali menggunakan ahref ya, ketika diklik tombol atau link kembali, maka dia akan ke base URL dengan controllernya tetap mata kuliah. Makanya yang akan tampil adalah tetap function index dari controller mata kuliah. Oke ya, itu pembahasan modul di pertemuan 3. Tadi kita kelewat di sini ya, kita turun ke atas sini ya. Nih saya bahas sedikit aja deh. Model harus memiliki atribut yang dapat memiliki elemen tertentu yang tadi ya. Yang tadi contohnya di model latihan 1 nih. Kita bahas di model latihan 1. Nah, ini kan atribut, nih nilai 1, nilai 2 hasil yang harus memiliki ciri khas tertentu dari suatu atribut. Model harusnya berisi kode-kode yang menangani proses bisnis. Validasi data kita belum ya, mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Kemudian model boleh berisi kode-kode yang digunakan manipulasi data jika ini sudah berhubungan dengan database yang tadi saya bilang ya. Dan dia tidak seharusnya memiliki get dan atau metode untuk pengiriman data, karena ini adalah dilakukan oleh controller yang tadi nih. Itu dilakukan oleh controller mata kuliah nih. Jangan sampai model itu ada coding-codingan kayak gini ya. Model adalah model ya, hanya seperti ini aja gitu ya. Untuk penugasan pengiriman data ke view itu tugasnya controller, jadi jangan kebalik gitu ya. Model tidak seharusnya berkaitan dengan presentasi. Ini tidak seharusnya berhubungan dengan view ya. View sendiri ini juga sifatnya untuk tampilan, tidak boleh seharusnya menghindari kode PHP yang berisi get, post. Nah, ini juga tidak perlu nih. Kenapa? Karena itu tugasnya controller yang ada post-post seperti ini. Tugasnya view hanya menampilkan aja. Tugasnya view seperti ini, menampilkan, kemudian menginput seperti ini, dan yang meneruskan adalah si controller. Controller adalah jantungnya gitu ya. Tadi controller, terus tadi view, kemudian ini controller nih. Controller biasanya ada rumus-rumusan seperti get, post gitu ya. Nah, controller tidak seharusnya berisi kode HTML yang tugasnya untuk tujuan presentasi atau tampilan user interface, karena ini tugasnya view ya. Tidak berisi kode-kode untuk mengakses data secara langsung dari database, ini tugasnya model ya. Pokoknya konsep dari MVC di CI jangan terbalik-balik, model untuk apa, view untuk apa, controller untuk apa. Oke ya. Baik, itu dia pembahasan modul web programming 2 di pertemuan 3 ya. Kita akan bahas lagi dan kita akan ketemu lagi di pertemuan 4 ya, dengan pembahasan yang berbeda dan lanjutan dari pertemuan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.